Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita selalu mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan mari kita selalu memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Inilah sebagai hubungan dengan Sang Pencipta selalu lisan ini dengan kalimat Alhamdulillah. Maka seorang muslim akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Urutan pertama, jika dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Kemudian kemanisan iman berikut, dia mencintai muslim yang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Usahakan kemanisan iman yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan itu. Maka kita mencoba dalam kajian kita, insyaallah ini ulama menyampaikan sebagian dakwah ini jihad terbesar. Karena kita mendapat hidayah karena dakwah. Para nabi dan rasul dakwah lailan wa naharan, siang dan malam. Kita alhamdulillah ada ba'da Isya kalau Ramadan dan pada subuh dan lain sebagainya. Tapi alangkah mulianya sekarang ini fungsikan HP dan alat sebagainya, dengarkan ceramah, itu adalah bagian ibadah. Baik, insyaallah kita akan mengusahakan keutamaan Al-Quran dan keutamaan membacanya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Abu Umamah berkata, saya telah mendengar Rasul bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaatinya. Hadis riwayat Muslim. Maka berikan hak Quran. Hak Quran itu dipelajari, dibaca, ditadabbur dan diamalkan plus dihafal. Dari puasa kemarin sampai puasa tahun ini berapa hafal ayat Al-Quran? Jangan-jangan yang sudah hafal hilang. Kita sekarang ini bersaing ketat masuk surga. Qadarallahu wa al-masya'ad. Alhamdulillah dengan karunia Allah, anak-anak kaum muslimin di bawah umur 10 tahun sudah banyak hafal Quran. Mana yang mulia kita dengan mereka?
Kemudian tahajud lagi di pondok. Puasa Senin Kamis di pondok. Siapa yang duluan ke surga, mereka atau kita? Mudah-mudahan orang tuanya kebahagiaan. Allahu Akbar. Makanya nanti posisi kita di akhirat beda-beda. Maka perintah yang sangat tegas dalam Ramadan ini berlomba mengkhatamkannya. Namun ibu berbahagia, laksanakan tugas pokok kewajibannya di rumah. Pertama mutlaknya mengurus suami sesempurna mungkin, cari ridha Allah. Ingat ada peringatan laknat Allah di situ jika menyakiti suami. Apalagi membuka aibnya. Bagaimana suami ibu? Alhamdulillah suami saya dikaruniai Allah. Itu kalimat yang indah. Alhamdulillah suami saya, alhamdulillah kami nikah gini nikmat Allah, alhamdulillah. Ini suami saleh, menjaga hartanya ibadah, membersihkan pakaiannya ibadah, mengurus hartanya semuanya ibadah. Putar kaset ngaji sedang di rumah. Dalam riwayat yang lain, karena kita singkat waktu artinya saja saya bacakan. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasul bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan Quran dan orang-orang yang mempraktekkan di dunia didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran, akan membela dan mempertahankan orang yang mentaatinya. Hadis riwayat Muslim. Dahsyat sekali. Setiap surah-surah Al-Quran ada Allah berikan fadilahnya. Bahkan ada di antara ulama yang khusus mempelajari Al-Quran surah Al-Baqarah 10 tahun, menjiwai maknanya, apa fadilah di dalamnya, sampai jin sihir tukang sihir kalah. Maka kesalahan besar hanya montok bacaannya, tetap Yasin saja, perintahnya khatam. Ini seumur hidup jangan-jangan belum pernah khatam Quran. Bagaimana mau surga? Allahu Akbar. Kaum muslimin sedang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan berkumpul para malaikat yang mulia-mulia dan taat. Sedangkan orang yang megap-megap dan berat jika membaca Al-Quran mendapat pahala dua kali ya, dua pahala. Hadis Bukhari Muslim. Fase tajwid, fase bacaan. Hadirkan hati ke Allah, saya sedang bersama para malaikat yang dimuliakan Allah. Teman terbaik para malaikat. Ustaz, bagaimana saya bacaannya capek, susah, belepotan? 2 pahala. Subhanallah. Tapi jangan sengaja disalahkan, sengaja tak mau belajar. Apalagi dalam Ramadan ya. Wow. Maka kalau ada anak ibu, bapak ibu bahagia, Allah berikan kemudahan menghafal Quran di pondok, menangis lagi bersama Allah. Terima kasih ya Allah, berikan aku pahala pada anakku dan diriku ya Allah, berikan aku mahkota dari anakku ya Allah. Jangan disebut-sebut ke orang lain, riya. Hati-hati ya. Anak ambu ala 2 juz, ambu baru juz 4. Astagfirullah. Tambah lagi pahala anak ibu yang di pondok, pasti dia menghafal hadis. Orang yang menghafal hadis, menyampaikan, mengamalkan, dia dapat doa Nabi. Pertanyaannya, ibu-ibu sudah berapa hadis hafal? Jangan-jangan yang dihafal hadis-hadis dhaif, hadis palsu. Orang-orang dahulu ada yang 300.000 hafal hadis. Jangan-jangan di rumah nggak ada kitab hadis.
cinta Nabi, tapi di rumah tidak ada buku hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Salihin, Bulughul Maram, tidak ada. Cinta Nabi minimal hadis arba'in yang satu hadis. Cinta Nabi gitu. Tapi bahasa Nabi nggak ada yang pernah dibeli. Pinjam buku hadis, tidak ada satupun hadis di rumah saya. Allahu Akbar. Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab Al-Quran dan akan merendahkan lain kaum dengannya juga. Hadis riwayat Muslim ini subhanallah wa zalik. Dalam riwayat pertama sekali yang dihinakan Allah oleh Al-Quran kaum Khawarij. Ini yang pertama mendemo para ulama Rasyidin ya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan merubah sunnah. Kemudian Syiah, pencetusnya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi pura-pura masuk Islam. Membaca Quran kalah kita kata Nabi. Kalau kamu lihat baca Quran mereka, salat mereka, kamu kalah. Padahal mereka itu adalah anjingnya neraka. Itu dia. Tambah lagi kaum Qadariyah yang mendustakan takdir. Allah takdirkan Ferry jatuh di bagian melabuh. Seorang mukmin ucapkan inna lillahi qadarullah, ditetapkan di situ. Jangan begini setan masuk. Kalau mau Allah tarik kun fayakun, jatuh di situ. Mana ada manusia yang sengaja jatuh di situ? Kalau Allah menarik harta, sesaat hilang. Padahal banyak menjaga. Inna lillahi semua dari Allah, semua dari Allah. Jangan dikomentari lagi seolah-olah menolak takdir. Kita sekarang mau demo ya. Padahal demo itu bukan dari ajaran Nabi dan sahabat. Berat. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang rusak lagi kosong. Lihat tadi sini, hati-hati. Di jiwanya tidak ada rasa kelezatan, kemanisan Al-Quran, berlama-lama dengan Quran, kata Rasul, ibarat rumah kosong. Pulang aja. Ada tanda-tanda kebesaran Allah? Ada. Maka ibu-ibu berhati-hati, sudah banyak dengarkan ceramah, tapi kakinya masih kosong dari hidayah, terbuka aurat. Bukan dosa kecil. Supaya selamat masuk surga, pandanglah semua dosa itu dosa besar. Ini yang diamalkan para salafus salih. Kalau salah mengingatkan kita, ayat yanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang satu masa pada manusia tidak peduli lagi dengan cara apa mengambil harta, baik dari halal maupun haram. Orang yang terlibat riba berapa orang di sini aja lah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu dengan izin Allah masuk Islam salah seorang orang Medan di NPU. Saya tanya apa pekerjaannya? Koperasi mana? Rentenir. Saya bilang tinggalkan. Anda sudah masuk Islam, dia punya Allah. Karena rentenir, satu riwayat, 1 dirham hasil ribawi, dosanya sebanding 36 kali zina. Kalau berjuta-juta, kemudian dibikin berbuka, dibikin sahur, dibikin zakat fitrah, hasil riba, Allah. Bagaimana hasil petasan?
Hasil lilin dijual, tak peduli lagi. Hasil suara, hati-hati ya kata Allah. Maka kehalalan rezeki itu seorang suami mencari nafkah itu jihad fi sabilillah. Syarat-syaratnya penuh. Maka dengan ceramah yang sangat ringkas dan berbahagia sebagai penutup, Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah akan diperintahkan kepada orang ahli Quran pada hari kiamat, bacalah dan terus naik, dan bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau membaca di dunia. Sesungguhnya tempatmu pada akhir ayat yang engkau bacanya. Riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Orang yang suka membaca Quran karena Allah, ditahan Allah, dan dibangga-banggakan di hadapan miliaran manusia, baca-baca naik. Makin bacaan makin tinggi surganya. Luangkan. Alangkah mulianya sedang membaca, sedang menghafal, sedang mengalaminya mati. Imam Syafi'i rahimahullah, Allah berikan kemuliaan sama dia, sebulan penuh Ramadan itu 60 kali khatam Quran di luar bacaan sholat. Ini kalau saya bawa tarawih 1 juz, insya Allah besok jangan dipesan lagi Ustaz alam saya. Bahaya. Ini bahaya. Kita pindah aja mana yang imamnya pendek-pendek. Yakin? Saya tes saja berapa tahun yang lalu kader-kader kayak ada mau jatuh. Padahal cuma 1 juz saya bawa. Teriak-teriaknya 1 juz, tapi ada yang gini-gini. Inilah iman kita sekarang ya. Tapi kalau berjamaah dilarang juga ya. Kata Nabi, jangan membuat hari jamaah. Kalau sendiri, laksanakan sepenuhnya di rumah. Yang bagusnya ini nanti kan setelah witir, tuntas kita ini, bangun siapkan tahajud, tapi jangan witir lagi. Berapa rakaat silakan. Tapi tuntaskan witir bersama imam. Lanjut tahajud berapa rakaat silakan. Jangan witir lagi. Karena tidak ada witir dalam semalam. Ada juga sebelum witir keluar, itu kurang afdal. Yang afdal tarawih dan witir bersama imam keluar. Itu yang afdal ya. Allah alam shawab. Mari kita bermesra dengan Quran ya. Kalau bisa di mana-mana bawa tas masuk ke kantor, sebelum 10 menit baca Quran baru kerja. Sedang begitu mati, akan masalah bidadari. Apalagi di puasa ini banyak bonus. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.